Welcome back to Ngobis. Balik lagi bersama kita di Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup di segmen Notif. apa itu notif? Ngobrolin hal-hal yang nggak penting tapi pengen Oke. gitu. Jadi hari ini kita mau ngomongin kenapa sih tukang sate itu keluarnya malah Udah kemarin. Udah ya. Oke. Hari ini kita mau ngomongin terkait hal-hal mistis yang ada di persaingan atau kompetisi F&B atau food and beverage. Itu sudah umum sekali terjadi ya teman-teman ya. Karena kemarin sempat ada DM dari salah satu followers yang menceritakan kalau jadi dia ini tuh punya bisnis F&B. Terus udah gitu dia punya pegawai. Ternyata pegawainya nih baru 1 hari dibilang nyaman nggak? Nyaman. Enak nggak? Enak kerja. Cuman besokannya minta pulang. Karena ternyata digangguin sama makhluk halus. Begitu. Jadi sebelum kita lanjut lagi, karena kita mau ngomongin F&B, kebetulan hari ini kita nggak disponsor kan? Beli aja. Cuman karena minggu depan kita bakal recording TSA atau Ngobis? TSA bareng Jumba. Jadi mungkin kita beli aja sekarang. Tapi kalau brand lain mau masuk boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Oh nggak boleh soalnya sekarang lagi ada Jumba. Oh iya. Tapi kalau besok-besok? Boleh. Boleh. Tapi katanya nggak butuh duit. Ya soalnya kita yang punya duit sih. Oke. Jadi nggak perlu lah ya? Nggak perlu. Perlu? Ya udah. Sekarang kita bakal ngomongin terkait DM dari salah satu followers ya. Jadi pembantunya atau pramun sajinya itu digangguin sama makhluk halus. Sehingga mereka tuh besokannya pulang. Kalau kayak gini kan kita ngomong sebagai bisnis ya, kalau pegawai keluar terus juga ribet ya bisnis ya. Iyalah harus nyari lagi. Oprek Karena lagi. Sehari sekali ganti. Iya kan? Belum training lagi, belum lagi oprek lagi gitu. Probation. Walaupun kalau nyari pegawai biasanya kita di mana Dul? Di Gimana? Facebook. Oh di Facebook. Grup apa namanya? Lowongan kerja DKI Jakarta. Tapi di situ cepet sih. Cepet. Gue pernah ngupload, gak nyampe 15 menit, yang ngechat udah ada sekitar 30-40 orang. Iya. Ternyata pinjaman online. Nggak, beneran. Itu cepet banget. Nah, jadi kemarin juga kita sudah buka pertanyaan nih di kolom story kita. Dan ada beberapa jawaban dari followers yang lain nih. Kita bacain aja ya. Yang pertama, ada yang minta, ada yang menyarankan untuk pindah tempat. Oke. Gimana menurut kalian pindah tempat? Ribet. Kenapa ribetan? Nyari tempat lagi, bayar sewa lagi. Terus? Buang duit. Buang duit ya, apalagi maksudnya kan pindah tempat nggak gampang ya. Customer udah tahu lo lokasinya di situ, udah biasa. Belum ngurus GoFood, Shopee Food. Traveloka Eats. Nah, ribet gitu loh. Jadi mungkin kalau pindah tempat dari Hamid nih ya, Hamid MZK, untuk pindah tempat kayaknya sulit kali ya, walaupun ada makhluk halus gitu. Terus berat lagi. Kenapa? Coba lu pindahin tempatnya. Iya. Ya kan? Maksudnya kan barang-barangnya aja, Oh, tempatnya tempatnya jangan, itu kan tetap. ruko. Ada lagi nih, kiriman dari Selena Arkan. Kasih temen Min, kalau di situ temennya banyak, mestinya nggak takut sama jangan cewek semua karyawannya. Bahaya. Kenapa? Kalau cewek 2, cowoknya 3, Kenapa emang? selesai kerja jadi 6 orang. Sebenarnya makhluk halus juga nggak melihat gender ya. Kalau diganggu ya diganggu. Cuman mungkin kalau laki-laki mungkin lebih berani. Iya. Jadi mungkin bisa kali ya jawaban dari Selena ya. Mungkin. Oke. Ada lagi nih jawaban Wah. dari Johnson Streets. Oke. Ini berarti teman kita dari New York. Wih, New York Karto. New York kan. New York City. Mungkin pas interview boleh ditanya, Anda percaya setan apa enggak? Kalau enggak baru hiring. Bener sih. Iya nggak? Kalau Cuman kalau dia nggak percaya tapi tetap Takut. gara-gara dia nggak percaya, setannya malah makin gangguin, usil ya. iya. Tapi kan digangguin setan juga ribet loh. Maksudnya ya ribet gitu, digangguin mulu, lagi kerja digangguin. Apa kan walaupun percaya nggak percaya kan juga apa ya, menghambat proses kerja kali ya. Iya nggak sih? Iya. Oh iya. Pikiran juga pikiran. Pikiran ya, Pikiran benar. juga. Jadi ada kayak apa ya? Tekanan gitu loh. Oke. Benar. Setuju juga sih. Ini juga kalau tadi ngajak interview atau diskusi pegawainya, ini dari Bayu DC, Bayu DC, yang diajak diskusi bukan pegawainya, setannya. Ajak setannya diskusi dulu. Nah, kira-kira tuh diskusi sama setan gimana sih yang pernah mungkin? Jo. Itu agak serem sih. Agak serem ya. Jadi kita itu harus benar-benar fokus. Karena kalau enggak kita bisa kolaps. Gimana tuh maksudnya? Jadi kan kita kan melihat nih, Iya. kita kan oh ada di sini nih, set, kita ngobrol kan. Kita kayak transfer energi gitu. Kalau kita nggak fokus, itu kita bisa kolaps. Benar. Iya, jadi kita bisa tiba-tiba begitu.
tiba-tiba kayak ada yang masuk gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba ada orderan GoFood. Iya. Ya kan? Itu lagi begini nggak bisa bikin. Nggak bisa, handphonenya kan nyala terus tuh. Benar. Ada lagi nih jawaban dari yang terakhir. Dari Rusdana Salim P. Dibuatkan musola dan kalau nggak ada pelanggan suruh krunya baca Al-Quran. Gimana menurut lu, Tan? Menurut gue, kayaknya kalau makin beriman makin digodain nggak sih? Masa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut lu, Jo? Kalau menurut gua mungkin bisa menjadi solusi ya. Jadi solusi Bangun ya? musola, tapi kan lama bangun musola, bisa 2 tahun. Ya nggak usah kan, Masa itu kita- kan masjid kalau 2 tahun musola kan nggak perlu ada ruangan aja. Iya. Tapi agamanya apapun ya mungkin ini salah satu solusi kali ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih dari pertanyaan jawaban-jawabannya, teman-teman juga thank you udah kasih jawabannya. Kalau kita ngomongin cerita kali ya, gue cerita sedikit. Dulu waktu gue pernah bikin ya kedai makanan dulu lah ya. Salah satu, jadi kondisinya tuh di depan ruko-ruko ini. Jadi gue di ruko, di depannya tuh ada warung tenda. Nah, ternyata nih memang salah satu pegawai ada yang memang bisa melihat setan. Oke. Terus dia bilang, di sini gue tahu bang, yang mana yang pakai jin, mana yang enggak. Iya. Nah, terus ternyata hal kayak gitu tuh percaya tidak percaya memang ada nih. Ada tuh yang memang katanya lagi makan di atas tendanya terbang-terbang. Terus ada yang misalnya pintu ruko ditutup supaya orang nggak datang gitu. Karena sebenarnya itu ada gitu. Kalau gue boleh cerita sedikit juga, jadi memang ini ada kompetisi nih antara si ruko dan si tenda. Yang akhirnya bisa jadi yang tiba-tiba ada belatung keluar dari lantai. Tapi lantai 2. Itu kan bawahnya ubin lantai 2 gitu. Tapi bisa keluar dari ubin katanya. Ini percaya nggak percaya ya. Jadi susah nih kalau kita ngomong kayak bohong dan segala macam. Pernah juga di dalam makanannya nih, di dalam makanan yang digoreng itu ada belatung. Sedangkan kan sebenarnya belatunya hidup nih. Sebenarnya kan nggak mungkin dong kalau kita mikir pakai logika ya. Kalau dimasak mati juga. Kalau dimasak pasti mati. Kalau ada belatung mati mungkin oh ya benar ayamnya busuk gitu. Tapi ini hidup. Ya, apa nggak kena goreng apa gimana kan bingung gitu loh sebenarnya. Tapi memang kejadian-kejadian ini banyak nih terjadi di industri F&B. Nah, kalau kita mau lihat data ya. Ini ada salah satu wawancara dengan Bondan Winarno ya. Si lumba-lumba itu tuh. Ketika mimpi. Iya itu. Iya. Itu Bondan Prakoso. Jautin dong tadi Bondan Prakoso. Males. Pak Bondan Winarno ini menjelaskan katanya kalau di Indonesia itu 95% bisnis kuliner di Indonesia itu menggunakan jasa dukun atau hal-hal yang berbau mistis dan gaib untuk memenangkan kompetisi. 95%. 95% pakai dukun, 5%-nya pakai jin. Oh, enggak. 5% lagi? Enggak, kan udah 5 kan 100. Oh iya. Nah, jadi ya bukan kita menuduh teman-teman yang usaha F&B ya, tapi ini data yang kita ambil dari wawancara dengan Pak Bondan. Nah, sekarang kalau kita ngomongin gini, kalau kita tarik juga kejadian, lu inget gak ayam geprek Bensu? Itu juga pernah waktu itu kan kejadian yang kebakaran, pegawainya kesurupan gitu. Jadi sebenarnya di F&B ini juga banyak gitu. Iya disebut. Boleh nggak apa-apa, kan ada di berita. Oh. Iya. Ya kalau menurut lu gimana, Tan? Menurut gue apa? Ya menurut lu maksudnya kompetisi di industri F&B di Indonesia saat ini mungkin masih banyak hal-hal seperti itu gitu. Ya percaya nggak percaya sih, cuman gue percaya. Percaya ada tuh? Percaya. Iya percaya. Percaya. Soalnya guru SMP gue juga pernah cerita, dia katanya di dekat rumahnya ada yang jual ikan gabus gitu. Terus dia ramai banget kan, sampai ngantri-ngantri gitu. Terus akhirnya dia coba beli tapi dibungkus. Tapi pas nyampe rumah udah nggak enak. Iya. Ternyata kenapa? Ternyata pas sampai rumah bukan ikan gabus. Apa? Ikan betok. Buat mancing. Tapi itu yang katanya kalau mau tahu makanan yang kalian coba itu ada jinnya Betul. apa enggak? Itu benar. Salah satu caranya. Salah satu cara itu. Katanya, nggak tahu bener apa enggak ya. Iya. Dan banyak nih yang bilang, oh iya tuh gorengnya pakai koreng kuntilanak. Lu bayangin tuh ya, orang mau jualan aja F&B harus nyari kuntilanak terus lu minta korengnya. Iya. Mbak, mulai minta korengnya nggak? Kan Iya, susah. silakan Iya. gitu. Iya kan maksudnya kan set gitu di korengnya tuh lukanya tuh Iya. peret gitu diminta. Terus kenapa harus kuntilanak? Kenapa emang? Kenapa nggak pocong? Karena nggak ada korengnya. Oh iya, ketutup semua Iya. ya. Iya benar. Nah, Benar. oke lah. Maksudnya kalau kita ngomong gitu panjang, banyak banget cerita-cerita yang kayak gitu ya. Iya. Kalau menurut lu sebagai seorang pebisnis nih buat teman-teman yang F&B gitu, kira-kira menurut lu gimana sih caranya supaya terhindar nih dari hal-hal seperti ini?
Maksudnya kita boleh punya branding bagus, usaha bagus, modal, makanan enak, tapi kalau kita dikerjain gini kan juga ada faktor lain nih yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi ya, kalau menurut gue ya, itu sebenarnya sih ya balik lagi sih dari yang si punya restoran ya. Jadi kalau dia merasa kayaknya nih udah nggak sehat nih kayaknya, udah ada yang sesuatu yang janggal gitu ya. Kayak seperti lagu kan. Apa? Welcome to the jungle. Jungle. Oh ya jungle. Nah, ya menurut gua ya kita balik lagi sih menurut kepercayaan masing-masing aja gitu loh. Ya ini prinsip gua sih, kalau lu usaha bener, lu jujur, pasti rezeki itu udah ada gitu loh. Iya. Jadi pasti rezeki itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi pertanyaan gue tidak terjawab tadi buat teman-teman di luar sana. Iya, kalau menurut lu gimana, Ten? Di skip aja deh. Menurut lu apa? Cara apa? Sama lagi. Kacau. Kalau misalnya, ya maksudnya percaya tidak percaya ada, tapi kalau memang ternyata lu sudah mencium-cium nih ada bau-bau kejanggalan gitu. Karena mendingan kejanggalan. Kalau kejanggalan jauh. Oh iya di Bogor. Iya, kejanggalan jauh. Gimana? Saya ada kejanggalan saat dia udah punya bisnis apa baru mau? Iya, misalnya dia lagi jualan, 5 hari laku, ternyata 1 hari tiba-tiba kok nggak ada yang beli selama seminggu. Dia baru sadar itu open close kembali. Iya. Enggak, maksudnya gimana gitu. Kalau kayaknya ada yang aneh nih gitu. Ya, gimana ya? Kalian tuh berdua riset ya? Itu kalau kata Google itu. Jadi menurut kepercayaan aja. Iya. Kalau sampai kepercayaannya juga nggak bisa, ya udah tutup aja. Ganti cuci mobil apa Mungkin emang itu ini tempat bangunan. buat makanan. Iya, Iya. udah gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin kepercayaan, maksudnya ya mungkin secara jawaban yang benar kali ya. Maksudnya lu sebagai orang yang percaya pada Tuhan gitu. Maksudnya mungkin boleh doa sebelum jualan, biar dijauhkan dari hal-hal yang negatif gitu ya. Iya. Sama kalau menurut gue sih gini, sebenarnya kan orang-orang yang ibaratnya kalau memang ada yang ngirim aneh-aneh, itu pasti orang-orang terdekat juga kan. Nggak mungkin tiba-tiba kita nyantet orang di Makassar gitu, padahal kita nggak kenal. Betul. Yang nggak suka. Betul, kalau nggak suka berarti ada hubungannya nih antara dia kompetitor atau dia tetangga sebelah, atau kalian pernah parkir di ruko sebelahnya gitu. Nah itu kan membuat ada emosi ya. Untung di sini Apalagi nggak dapat parkir, tapi dikonkonin depan dia. Padahal udah bayar kan. Iya, tapi tidak terjadi di sini kan. Enggak. Nah, maksudnya mungkin ada nih mungkin teman-teman yang iya nih kayaknya waktu itu gue pernah nih nggak seneng sama sebelah kita gitu. Cuman konteksnya beda, ini kan makanan, tapi ini kan tadi contohnya parkir ya. Beda. Tapi yang lain ada. Tapi nggak di sini kan? Enggak. Nggak di sini. Tetangga kita nggak apa-apa kan? Enggak, baik banget. Emang tetangga kita siapa? Enggak. Oke. Nah, ya, tapi maksudnya mungkin ya bisa di apa ya? Maksudnya mikir lagi kali ya kayak siapa sih? Apakah gue ada melakukan kesalahan sama sebelah? Karena apa? Jadi sebenarnya ya kalau memang mau start untuk memperbaiki kondisi ini ya coba rekonsiliasi gitu sama apa mungkin sudah mulai nyapa, kalau ada martabak dibagi gitu kan, kalau ada duit dibagi ya kan. Nah, jadi mungkin hal-hal tersebut tuh yang mungkin bisa mengurangi hal kayak gini. Kalau gue mikirnya gitu ya, kalau secara agama ya kita berdoa, tapi secara apa sih yang kita bisa melakukan sebagai manusia gitu. Terus yang ketiga ya mungkin tadi bener juga saran-saran dari teman-teman ya, kalau misalnya sendiri ya tambahinlah berdua, atau mesnya jangan di situ, mesnya di tempat lain, biar part time aja datang kerja ya paling diganggu bentar pulang gitu. Lama-lama juga temenan gue ya. Tahu. Nah mungkin buat temen-temen yang punya cerita seru kali ya, bisnisnya kenapa digangguin setan, apa ditunggangin tukang parkir, ya nggak sih? Nggak ada ya? Enggak, itu tadi contoh doang. Misalnya. Oh bener loh. Mungkin bisa kirimin, Iya. nanti kita undang di sini ya. Coba boleh dikirimin aja nanti ke PO Box 1443, nggak usah kan bisa di komen aja. Nanti mungkin kalau lagi seru, misalnya rame kita bisa ajak ngobrol kali ke sini. Iya, nanti kita interview. Jadi sebelum di ceritanya sebelum di interview diapain dulu? Dikirim dulu. Abis dikirim di apa? Kalau ditulis di bawah? Di komen. Komen. Oke. Ya udah, paling segitu dulu kali ya. Itu hal-hal yang bisa kita obrolin hari ini. Obrolin nggak pakai M. Obrolin itu suaminya Tante Brolin. Brolin. Istrinya Tante Brolin. Iya kan? Mungkin iya. segitu yang bisa kita obrolin. Buat teman-teman, mungkin boleh nih mencari-cari. Kalau teman-teman yang buka bisnis, ada nih coba buka bisnis untuk mengusir jin dari kompetitor. Jadi kita balikin lagi. Nah, itu belum ada tuh. Jadi teman-teman yang buka bisnis itu boleh.
tapi dosa ditanggung sendiri. Mungkin segitu ya kali ya. Jadi kalau mau komen-komen boleh, dan mungkin segitu dulu dari kita. Oke.